Wang Dong sudah sangat tampan. Dia berangkat oleh sayap radian Butterfly Goddess, yang membuat senyum menawan Wei Na keluar, dan bahkan Sui yang dingin dan sombong pun linglung sejenak. Jiwa bela diri jiwa guru memiliki banyak jenis atribut yang berbeda, tetapi yang bisa digambarkan sebagai indah, hanya sedikit dan jarang, terutama demikian untuk jiwa binatang buas. Dewi kupu-kupu Wang Dong memiliki perpaduan biru dan emas yang mulus, dan bagaimana kemegahan dan keanggunannya dapat disaingi? Mo Feiyun dan teman-temannya bahkan tidak mengenali jiwa bela dirinya. Serangan binatang buas itu tidak akan berhenti karena pesona menyilaukan Wang Dong, dan lebih banyak bola api mengikuti di belakang yang terakhir. Tapi Raja Monyet Scarlet Fire tampaknya menyadari bahwa Mo Feiyun bukan lawan yang mudah, dan dengan cepat menghilang ke hutan. Bola api dari semua ukuran ditembak secara terus-menerus di antara bayangan bergeser Scarlet Fire Monkes. Mo Feiyun dan kekuatan lengkap perusahaannya segera dilepaskan. Tidak ada yang panik, dan semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka untuk membela diri. 4 dari mereka lebih menarik perhatian Huo Yuhao. Raja Roh tipe Agility, Bei Tang, memiliki tiang bambu untuk jiwa bela dirinya. Tiang bambu itu panjangnya 30 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu mengilat. Panjangnya bisa dipertukarkan, dan melenggang di udara, mencambuk bola api demi bola api. Bola api ini meledak ketika mereka dipukul, atau mereka dikirim terbang ke arah yang berlawanan. Lalu ada Chou Xiangdong, yang menjangkar formasi di tengah di belakang. Jiwa bela dirinya juga unik, itu adalah pilar, yang tebal seperti ember air, dan tingginya sekitar 12 kaki. Pilar memiliki permukaan yang halus, warna emas pucat, dan memiliki kualitas logam yang kuat. Dia tampaknya tidak melakukan banyak hal, tetapi pilar akan selalu muncul di tempat yang dibutuhkan, dan bola api yang membenturnya tidak bisa menjatuhkannya sama sekali. Yang paling membuat Huo Yuhao terpesona adalah jiwa bela diri Sui. Meskipun kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Jiwa, Kaisar Jiwa dan orang bijak jiwa di sekitarnya, Huo Yuhao merasa sangat dekat dan akrab dengan jiwa bela dirinya. Bahkan keterampilan jiwanya sangat kuat. Rambut hitam mengalir Sui berubah putih saat ia melepaskan jiwa bela diri, dan sensasi dingin di matanya berlipat ganda. Dia mengangkat tangannya ke udara, lalu 2 cincin jiwa kuning dan ungu naik ke langit. Kepingan salju yang tak terhitung banyaknya terlempar keluar saat cincin jiwa pertamanya berkilau, dan mereka meresap ke langit, menyebabkan suhu turun. Jiwa bela dirinya adalah Snow. Bola api yang terbang melalui kepingan saljunya melemah dengan berbagai tingkat, dan udara dingin yang pekat mengusir panas terik yang dibawa oleh monyet Scarlet Fire. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa kepingan salju ini tampaknya memiliki mata ketika mereka melayang ke arah monyet Scarlet di hutan. Setiap monyet Scarlet Fire yang disentuh kepingan salju menjadi terasa lebih lambat. Jiwa bela diri Sui bukan hanya salju, itu salju dengan elemen kontrol. Meskipun dia hanya melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, dia berhasil mengurangi tekanan pada semua orang. Mo Feiyun tidak tergesa-gesa tentang menyerang monyet Scarlet yang melonjak di antara pepohonan. Dia berdiri berjaga di depan semua orang sementara dia memantau situasi pertempuran rekan-rekannya. Binatang buas memiliki naluri yang tajam, sehingga jumlah Scarlet Fire monyet di depan semua orang adalah yang paling sedikit karena posisi Mo Feiyun. Ini berarti bahwa Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao tepat di belakangnya merasakan tekanan yang paling kecil, dan hanya Wang Dong yang harus menebas bola api menggunakan Guillotine Wings-nya. Baik Huo Yuhao dan Xiao Xiao bahkan belum mengungkapkan jiwa bela diri mereka. Cincin jiwa kuning dan ungu Wang Dong mengejutkan Mo Feiyun. Cincin jiwa keduanya adalah cincin jiwa 1000 tahun. Ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipelihara oleh Akademi Elit. Mereka secara pasif membela diri melawan serangan, dan semua orang tahu kekuatan keseluruhan paket ini. Kabut berawan Mo Feiyun terus-menerus berubah di langit, dan monyet Scarlet Fire langsung menghadap semua orang tidak bisa menembus sama sekali. Sebaliknya, mereka berulang kali diserang oleh rudal udara yang dibentuk oleh kabut berawan dan tidak butuh waktu lama bagi lebih dari selusin monyet Scarlet Fire untuk mati di tangan Mo Feiyun. Huo Yuhao memandang dengan acuh tak acuh. Dengan pemahamannya tentang tuan jiwa tingkat tinggi, dia bisa segera mengatakan bahwa sage jiwa ini, Mo Feiyun tidak memberikan segalanya, dan dia memiliki keberatan sendiri. Wei Na sangat malas di samping Sui. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, dan dia hanya menonton sepasang sayap berkilauan di belakang Wang Dong. Raungan menusuk terdengar, dan bayangan merah menyala tiba-tiba menerkam dari sisi. Pada saat yang sama, selimut besar bola api diluncurkan dari segala arah untuk menekan semua orang. Scarlet Fire Monkey King yang tersembunyi di hutan tidak bisa menahan lagi, dan serangkaian 3 bola api dengan diameter 1 meter membombardir tipe raja ketangkasan pada sayap dan terus mendorongnya ke belakang. Celah akhirnya muncul dalam formasi.
Monyet Scarlet Fire sangat cepat, dan melesat melewati Raja Roh saat itu memperluas cakarnya yang tajam, menerjang lurus untuk Weina. Mo Feiyun bereaksi saat monyet Scarlet Fire ini bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola awan berubah menjadi kepalan tangan sebelum menabrak Raja Monyet Scarlet Fire. Bayangan emas merah muncul ke depan tepat pada saat ini dan menabrak bola awan. Kabut berawan hancur dan menghilang, dan bayangan merah keemasan tiba sebelum Mo Feiyun. Dia terkejut, dan bahkan sage jiwa yang kuat seperti Mo Feiyun sejenak bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada kehadiran yang begitu besar yang tersembunyi di antara paket monyet Scarlet Fire ini. Awan putih di sekitar tubuhnya redup dan berubah menjadi perisai di depannya. Boom, awan menghilang sekali lagi, dan Mo Feiyun segera terlempar ke langit. Cakar tajam Raja Keras Scarlet Fire muncul di hadapan Weina lagi pada saat yang sama. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka ada makhluk tangguh seperti itu di dalam gerombolan, dan mereka juga tidak mengantisipasi bahwa monyet ini akan menggunakan taktik pertempuran berbahaya seperti itu. Monyet Scarlet Fire yang kuat telah lolos bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao. Mu Sui adalah yang paling dekat dengan Weina. Namun, Mu Sui ada di sisi lain, dan dia hanya memiliki 3 cincin jiwa. Dia bukan tandingan Raja Scarlet Fire Monkey yang berumur 5.000 tahun, terutama saat semuanya terjadi dalam sekejap mata. Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa lainnya terlalu percaya pada kemampuan Mo Feiyun, dan mereka sudah terlambat dengan bala bantuan mereka. Weina hendak diserang, dan dia sepertinya tidak punya niat untuk membela diri. Sinar keemasan tiba-tiba bersinar di hadapan Weina, dan sebuah kuali raksasa yang lebarnya lebih dari 1 meter muncul di antara dirinya dan Raja Keras Scarlet Fire. Kuali besar berkembang dalam sekejap, dan pancaran keemasan lebat muncul di tubuh Scarlet Fire Monkey King sementara itu mendorong Weina pergi pada saat yang sama. Seseorang tidak bisa meremehkan halangan sederhana seperti itu. 1 detik perlawanan sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi dalam keadaan hidup dan mati. Cakar menyengat Scarlet Fire Monkey King menggaruk Trelife Soul Truth Cauldron, dan suara lengkingan logam dentang bisa terdengar. Namun, si monyet tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan ofensif monyet tidak bisa dibandingkan dengan kuali berevolusi dengan cincin jiwa yang diambil dari Dark Golden Terror Claw Bear. Mu Sui tampak jauh lebih tenang daripada Weina. Dia menyeret Weina menjauh dari Trelife Soul Truth Cauldron saat cincin jiwa ketiganya segera menyala, dan lingkaran cahaya putih muncul di bawah kaki Scarlet Fire Monkey King. Salju menari-nari di udara dengan tubuh monyet di tengah segalanya, dan akhirnya berkumpul menjadi tornado yang tingginya lebih dari 3 meter. Monyet Scarlet Fire sementara waktu terperangkap di dalam kepingan salju yang melenggang. Sungguh keterampilan jiwa tipe kontrol yang tangguh. Huo Yuhao agak heran. Dia bisa merasakan dengan deteksi spiritualnya bahwa keterampilan jiwa Mu Sui telah dilemparkan secara instan. Jika targetnya berada di tanah yang kokoh, itu tidak akan memiliki peluang untuk menghindarinya. Kemampuan semacam ini dikenal sebagai kontrol paksa di antara keterampilan jiwa tipe kontrol, dan membawanya langsung adalah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Api meletus dari tubuh Scarlet Fire Monkey King. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Mu Sui, dan tornado Snowdrunnya tidak bisa menahannya terlalu lama. Namun, beberapa saat ini sudah cukup untuk menentukan nasib Scarlet Fire Monkey King. Tipe Raja Ketangkasan yang sebelumnya didorong menjauh bangkit kembali dalam sekejap. Sepasang bilah kecil menebas dan bentrok ketika cincin jiwa kelimanya berkilau, dan puluhan luka berdarah segera muncul di tubuh Scarlet Fire Monkey King. Sebuah bayangan ungu melonjak ke langit di dekatnya, dan tiang bambu ungu itu muncul seperti busur yang ditarik sebelum hancur, meninggalkan bayangan di belakangnya. Kegentingan The Scarlet Fire Monkey King runtuh ke tanah, dan semua orang bisa mendengar suara ligamen merobek dan tulang patah. Bayangan ungu mundur dan kembali ke Beitang. Tiang bambu ungu hampir 60 kaki sebelumnya, dan 2 Raja Jiwa bekerja sama dengan bantuan kontrol paksa Mu Sui untuk akhirnya menghilangkan Raja Monyet Scarlet Fire ini. Mo Feiyun dan teman-temannya marah pada saat ini. Mereka terus-menerus melepaskan berbagai keterampilan jiwa mereka yang tangguh, dan monyet Scarlet tidak lagi menyerang dengan santai dari pepohonan. Banyak monyet Scarlet Fire terbunuh dalam sekejap. Perhatian Huo Yuhao bergeser ke sisi lain begitu Scarlet Fire Monkey King terbunuh. Entitas yang menyerang Mo Feiyun juga adalah monyet Scarlet Fire. Tidak, itu seharusnya disebut monyet Blaze Fire. Bulu keemasannya terasa seperti terbakar dengan api bahkan jika itu tidak melepaskan kekuatan jiwa. Tingginya hanya sekitar 3 kaki, tetapi auranya jauh lebih unggul dari monyet Scarlet Fire lainnya. Monyet Scarlet Fire memiliki kesempatan untuk mencukur bulu mereka dan dilahirkan kembali setelah mereka mencapai 10.000 tahun kultivasi,
dan bulu mereka akan menjadi merah keemasan. Mereka dikenal sebagai monyet Blazevire. Itu menyiratkan bahwa monyet Blazevire ini yang menahan Mo Fei-yun adalah pemimpin sejati Scarlet Pheromoncast. Ini juga alasan mengapa mereka tidak mundur di depan pembangkit tenaga manusia yang tangguh. Sangat disayangkan bahwa binatang buas adalah binatang buas, dan bahkan jika mereka bisa menggunakan strategi pertempuran tertentu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Ada satu harga untuk meremehkan musuh seseorang, kematian. Monyet Blazevire ini mulai khawatir ketika melihat saudara-saudaranya dibantai di mana-mana, tetapi komitmennya untuk membalas dendam dan melunasi utangnya berarti bahwa tidak ada cara untuk menarik diri. Mo Fei-yun juga tampak marah dengan bencana yang hampir terjadi, dan dia segera melepaskan kekuatan penuhnya. Awan berubah dari putih menjadi kuning, sebelum diwarnai ungu. Mo Fei-yun meluncurkan segudang serangan, dan setiap serangan 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun Blazevire Monkey yang berumur 10.000 tahun sangat kuat, Mo Fei-yun menekannya sampai tidak memiliki kesempatan sama sekali. Awan ungu dengan cepat meluas dan menangkap Blazevire Monkey yang berumur 10.000 tahun di dalam. Huo Yuhao tidak memperluas deteksi spiritualnya ke kabut awan ungu. Dia memiliki perasaan bawah sadar bahwa kabut ungu akan mempengaruhi kekuatan rohaninya sendiri. Meskipun mungkin tidak akan ada reaksi beracun, dia tidak ingin mengungkapkan kemampuannya sendiri. Kabut awan ungu tiba-tiba menjadi hitam. Namun, Huo Yuhao dan teman-temannya bisa merasakan tekanan besar yang menyerupai awan gelap yang membayangi seluruh kota yang bisa merobeknya menjadi debu. Teriakan yang menyakitkan bisa terdengar dari dalam masa gelap awan, dan api merah keemasan berkedip sekali sebelum itu benar-benar padam. Awan menghilang, dan Mo Fei-yun berjalan keluar dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia memegang mayat Blazevire Monkey di tangan kanannya. Monyet Blazevire lembut seperti ragdoll, seolah-olah kerangkanya telah benar-benar hancur berkeping-keping. Mo Fei-yun tiba sebelum Wei Na dalam sekejap. Wajah Wei Na pucat karena trauma dan dia berkata, "Kamu? Wei Na, kamu baik-baik saja?" Wei Na menepuk-nepuk dadanya yang kenyal. Napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya dan dia menjawab, "Aku baik-baik saja. Untungnya, kuali raksasa itu memukul aku." Mo Fei-yun berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya. Tatapannya mendarat pada Xiao Xiao, dan dia berkata dengan tulus, "Terima kasih atas bantuanmu yang tepat waktu, Xiao Xiao. Jika tidak, Wei Na akan terluka oleh Scarlet Pheromoncast bahkan jika dia tidak diculik. Itu salah aku terlalu ceroboh. Aku tidak berpikir paket monyet Scarlet Fire ini bisa begitu licik dan berbahaya." Xiao Xiao terkikik dan berkata, "Kita semua berada di kapal yang sama. Kamu tidak harus sopan, Paman Mo." Emosi Wei Na sedikit tenang, dan dia bergegas ke depan Xiao Xiao dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, Xiao Xiao. Terima kasih telah membantu aku sekarang." Semua orang dengan cepat berputar. Mereka memandang Huo Yuhao dan teman-temannya dengan ekspresi lebih hangat dari sebelumnya, dan bahkan mata Mu Sui tidak tampak sedingin es. Wang Dong menarik sayap radian Butterfly Goddess-nya, tapi dia berbalik ke arah tubuh Blazevire Monkey. Bulu merah keemasannya berkilauan dengan rona pucat, dan tampak sangat cemerlang. "Bisakah kamu menjual monyet Blazevire ini kepadaku, Paman Mo?" Kulit dan bulu monyet Blazevire sangat langka dan berharga. Setelah mencapai lebih dari 10.000 tahun penanaman, hubungan antara api dan cahaya akan jauh lebih jelas. Elemen aku ringan, dan akan sangat bermanfaat bagi aku jika aku bisa menggunakan kulitnya sebagai mantel bulu. Sebutkan harganya. Mo Fei-yun tersenyum dan menjawab, "Berapa harganya? Bukankah Xiao Xiao hanya menyebutkan bahwa kita bersama-sama? Kalian menyelamatkan Wei Na, jadi monyet Blazevire ini seharusnya menjadi milikmu. Aku berharap kita dapat memiliki chemistry yang lebih baik di masa depan. Ini milikmu." Dia melemparkan mayat Blazevire Monkey di hadapan Wang Dong saat dia berbicara. "Terima kasih, Paman Mo." Wang Dong meraih monyet Blazevire tanpa formalitas berlebihan dan menyimpannya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Monyet Blazevire tidak sebesar itu, jadi itu tidak cukup untuk membuat mantel bulu atau pakaian apapun. Namun, elemen Blazevire Monkey sangat mirip dengan Golden Light Left Arm Bone-nya, dan komplementer dalam efeknya. Itu bisa dipalsukan menjadi pengawal. Mereka kembali ke jalan setapak, sementara Huo Yuhao dan teman-temannya berganti posisi. Keraguan dan kecurigaan awal mereka jauh lebih rendah setelah penguatan tepat waktu Xiao Xiao. Selanjutnya, baik Xiao Xiao dan Wang Dong telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai tetua jiwa,
Jadi Mo Feiyun akhirnya mengatur agar mereka bepergian dengan Wei Na dan Mu Sui. Huo Yuhao dan Wang Dong berdiri di depan, sementara 3 gadis berjalan di belakang mereka. Apa sebutan jiwa bela dirimu, Xiao Xiao? Itu terlihat seperti kuali besar, dan itu terlihat sangat tangguh. Monyet Scarlet Fire tidak bisa sedikit pun mengocok kuali ketika menabraknya. Wei Na bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia merasa intim dengan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Xiao Xiao menjawab, jiwa bela diri aku disebut Relieve Soul Truth Chauldron. Ini terutama defensif, jadi itu wajar untuk menjadi tangguh. Bagaimana dengan mereka? Wei Na menurunkan suaranya dan menunjuk Wang Dong di depan. Xiao Xiao berkata, jiwa bela dirinya, aku pikir kamu harus bertanya padanya sendiri. Wei Na cemberut dan berkata, aku tidak ingin melakukan itu. Dia masih muda, tapi sepertinya dia tidak suka berbicara dengan orang asing, sungguh sia-sia. Xiao Xiao terkikik dan berkata, apakah kamu tertarik padanya, Wei Na? Wajah cantik Wei Na memerah, dan dia memelototi Xiao Xiao. Omong kosong. Perusahaan memasuki wilayah hibrida Great Stardew Forest, dan kecepatan semua orang jelas lebih lambat dari sebelumnya. Mo Feiyun adalah sage jiwa yang perkasa, tapi bahkan dia harus ekstra hati-hati. 10.000 tahun jiwa buas dapat memiliki standar yang sangat berbeda. Dia bisa menangani monyet Blazevire di bawah 30.000 tahun, tetapi dia akan merasa sulit untuk berurusan dengan hal yang lebih kuat dari itu. Jika mereka dihadapkan dengan binatang jiwa tingkat atas seperti beruang Dark Golden Terror Claw, itu akan menjadi bencana bagi seluruh perusahaan bahkan jika itu hanya memiliki 10.000 tahun kultivasi. Mereka juga lebih sering bertempur. Untungnya, sebagian besar pertemuan mereka dengan binatang buas ribuan tahun, karena mereka hampir tidak melewati batas wilayah hibrida. Makhluk jiwa yang relatif lebih cerdas bisa merasakan bahaya yang dibawa oleh kelompok manusia ini, dan mereka tidak akan mendekat tanpa alasan. Meski begitu, seluruh perusahaan membutuhkan lebih dari 1 jam untuk menempuh jarak 10 km sambil mempertahankan kewaspadaan mereka yang meningkat. Hari berangsur-angsur berlanjut hingga tengah hari. Mo Feiyun menemukan titik pandang dengan bidang pandang yang relatif luas, dan memerintahkan perusahaan untuk beristirahat. Semua orang membawa makanan kecil mereka sendiri dan makan bagian masing-masing saat mereka beristirahat. Tidak ada yang berani menyalakan api di dalam hutan bintang besar Dou, dan semua orang mulai bermeditasi untuk memulihkan energi mereka setelah makan. Mo Feiyun mengumpulkan semua orang di sekitar setelah lebih dari 30 menit dan berkata, akan ada sesekali 10.000 tahun makhluk jiwa muncul di sekitar lokasi ini. Kita tidak bisa menjelajah lebih dalam lagi, jadi kita akan melanjutkan secara lateral untuk menemukan makhluk jiwa yang cocok. Kami akan mundur dari wilayah hibrid sebelum malam, beristirahat di zona luarnya dan melanjutkan pencarian kami besok. Huo Yuhao dan teman-temannya menyadari bahwa Mo Feiyun dan mereka yang bersamanya memiliki keyakinan pada kemampuan mereka dan akan menghabiskan malam di dalam hutan. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluang mereka untuk menemukan makhluk jiwa yang tepat, tetapi juga akan meningkatkan tingkat bahaya secara eksponensial. Mo Feiyun mengubah arahnya setelah semua orang selesai beristirahat. Mereka tidak berani maju lagi, dan mulai bergerak ke samping seperti yang baru saja dia katakan. Mereka melakukan perjalanan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dan dia melepaskan jiwa bela diri cloud-nya dari waktu ke waktu untuk mencari binatang jiwa yang cocok. Huo Yuhao secara alami juga tidak menganggur. Mo Feiyun sedang mencari semua orang, jadi tidak ada banyak tekanan padanya. Dia memutuskan untuk memusatkan deteksi spiritualnya ke satu arah sehingga dia bisa mendeteksi hal-hal pada jarak yang jauh lebih besar. Dia menyapu dari kiri ke kanan, dan berusaha menemukan binatang buas yang cocok untuk dirinya sendiri sambil menghindari awan Mo Feiyun sebanyak mungkin. Huo Yuhao menemukan setelah pengamatan berulang-ulang bahwa jiwa bela diri Mo Feiyun sangat berbeda dari jiwa bela diri tuan jiwa normal. Cincin jiwanya memperkuat kekuatan awan, dari putih menjadi kuning, lalu menjadi ungu, dan akhirnya menjadi hitam. Setiap amplifikasi berbeda, dan keganasan awan juga berbeda setelah terwujud, hampir merupakan peningkatan kekuatan secara eksponensial. Cloud bisa dikatakan all-in-one, kontrol kerumunan, deteksi, dan serangan. Tidak heran kawan-kawannya begitu percaya padanya. Huo Yuhao yakin bahwa Mo Feiyun telah menghilangkan lebih dari 70% potensi ancaman dan bahaya. Mengaum. Raungan menakutkan yang menyerupai gelombang pasang meledak di kejauhan. Mo Feiyun segera berhenti di jalurnya dan ekspresinya berubah secara drastis, sebelum dia berbalik dan meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya. Jeritan melengking dan menusuk terdengar setelah raungan yang memekakan telinga. Itu tidak mengintimidasi seperti deru. Tapi itu sama menusuknya seperti itu,
dan tidak tertutupi oleh raungan yang menakutkan sama sekali. Mo Feiyun mundur di depan rekan-rekannya dengan hati-hati dan berbisik, tampaknya ada dua binatang jiwa yang terkunci dalam pertempuran. Dilihat dari suaranya, kedua entitas setidaknya berusia 10.000 tahun, dan bisa lebih dari 30.000 tahun. Kami akan berkeliling cepat. Dia berbalik ketika dia berbicara dan bergeser ke arah zona luar. Dia bergerak jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya, dan awan yang dia sebarkan di sekelilingnya berkurang hingga radius sekitar 50 meter. Persepsi Huo Yuhao sangat tajam. Meskipun pendengarannya tidak sebagus penglihatannya, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa auman itu datang setidaknya 3 km dari tempat mereka berada. Yuhao, ke sana. Jiwa binatang yang cocok untukmu telah muncul. Tiba-tiba, Skydream Iceworm yang berhibernasi berbicara di laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan gelombang kegembiraan dan berkata dengan ekspresi terkejut, itu adalah 10.000 tahun jiwa buas, saudara Skydream. Apakah kamu benar-benar berpikir aku dapat mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun? Skydream Iceworm mendengus dingin dan menjawab, tentu saja kamu tidak bisa. Tetapi, mukjizat bisa terjadi kadang-kadang dengan aku di sekitar. Apa kau benar-benar berpikir tidur adalah yang aku tahu bagaimana melakukannya setelah melebur bersamamu? Huo Yuhao sebenarnya ingin bertanya, apakah itu tidak benar? Skydream Iceworm melanjutkan dengan bangga, aku telah menyelidiki berbagai fungsi berbeda dari kekuatan spiritual bahkan dalam tidur aku, dan aku pikir aku telah memperoleh beberapa pengetahuan baru-baru ini. Kamu tidak dapat mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun. Bahkan, kamu cukup jauh untuk bisa melakukannya. Namun, tubuh kamu menjadi sangat tangguh dan tangguh setelah dibuat ulang oleh Life Emas Electrolus. Bahkan 10.000 tahun cincin jiwa tidak dapat langsung merusak tubuh kamu ketika kamu pertama kali mencoba menyerapnya. Aku dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengunci bagian dari kekuatan cincin jiwa 10.000 tahun sehingga itu akan ditekan ke dalam cincin jiwa 1.000 tahun bagi kamu untuk menyerap kekuatannya. Ketika kamu cukup kuat, kamu secara bertahap dapat mengasimilasi sisa kekuatannya. Dengan kecepatan kultivasi kamu saat ini, pemurnian dari beberapa tulang jiwa, dan selain amplifikasi Life Gold, kamu pasti akan dapat menyerap 10.000 tahun cincin jiwa ketika kamu memiliki 4. Tentu saja, segel memiliki batasnya. Jadi aku hanya dapat membantu kamu menyegel cincin jiwa dengan sekitar 10.000 tahun kekuatan jiwa. Batas penyerapan kamu sendiri harus dibatasi sekitar 5 hingga 6.000 tahun. Sehingga itu berarti target pilihan kamu akan sesuai selama tidak memiliki lebih dari 15.000 tahun kultivasi. Salah satu dari dua jiwa yang terkunci dalam pertempuran cocok untuk kamu. Kamu harus cepat, kesempatan ini tidak akan muncul lagi. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, Brother Skydream, apakah kamu benar-benar berpikir aku dapat mengalahkan 10.000 tahun jiwa buas? Apalagi mereka berdua? Bahkan jika tetua Xuan ada di sini, tidakkah kamu berpikir itu agak mencurigakan? Juga bukankah fakta bahwa aku bisa menyerap cincin jiwa 10.000 tahun yang sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan? Itu terdengar seperti masalah. Skydream Iceworm menjadi sedikit skeptis. Apa yang kamu lakukan, Yuhao? Cepatlah, ayo pergi. Mo Feiyun tiba-tiba menyadari bahwa Huo Yuhao telah berhenti berjalan, jadi dia dengan cepat membangunkannya. Suaranya jauh lebih khusyuk dari biasanya. Ini adalah wilayah hibrida bintang besar Dou Forest, satu saat linglung bisa terbukti berakibat fatal. Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berkata, kalian pergi saja, Paman Mo. Aku baru saja merasakan binatang buas yang cocok untukku di dekat sini, aku akan memeriksanya. Xiao Dong, Xiao Xiao, kalian berdua harus tetap dengan Paman Mo, aku akan segera kembali. Sebelum ada yang punya kesempatan untuk berbicara, dia melesat keluar dengan Ghost Shadow membingungkan trek dan menghilang. Mo Feiyun tertegun sejenak. Apa yang baru saja terjadi? Kecepatan ledakan Huo Yuhao juga mengejutkannya. Karena hanya Wang Dong dan Xiao Xiao yang bertarung dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak tahu kemampuan Huo Yuhao. Tidak ada yang tahu apa jiwa bela diri Huo Yuhao itu. Tubuh Huo Yuhao tampaknya menghilang ke udara tipis saat dia bergerak. Wang Dong dan Xiao Xiao terkejut. Huo Yuhao telah benar-benar meninggalkan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan terjadi. Huo Yuhao menghilang, dan tindakan menghilangnya dilakukan dengan imitasi. Dia meniru pohon besar saat dia melompat ke depan. Dan bagaimana bisa ada yang melihatnya di dalam semua vegetasi yang lebat itu? Yuhao. Wang Dong berseru dengan putus asa, tetapi Huo Yuhao tidak terlihat. Terlebih lagi, dia tidak punya cara untuk melacaknya, bahkan jika dia mau.
Huo Yuhao belum pernah berperilaku begitu irasional sebelumnya. Jadi apa yang terjadi? Kenapa dia melepaskan diri dari kelompok, begitu saja? Saat dia menghilang ke hutan, Huo Yuhao berlari ke depan. Menyalurkan tiruannya sebaik mungkin, muncul hanya sebagai kabur-kabur samar, terus berubah dengan lingkungan. Apakah Tetua Xuan menemukan aku sudah meninggalkan tim? Huo Yuhao bertanya pada Skydream Iceworm sambil berlari ke depan. Skydream Iceworm menjawab, aku pikir dia tahu, dia juga mengejar kamu sekarang. Berhentilah berlari, tidak ada gunanya bahkan jika kamu melakukannya. Jadi, kamu mungkin berterus terang dengan Tetua Xuan. Selain itu, kamu tidak bisa menangani 10.000 tahun jiwa buas. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, lalu bagaimana aku harus menjelaskan sesuatu kepada Tetua Xuan? Skydream berkata tanpa basa-basi, hanya omong kosong saja. Bukankah itu yang kamu kuasai? Huo Yuhao jengkel. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Tetua Xuan tidak mudah tertipu. Dia mempelajari jiwa bela diri sepanjang hidupnya. Bagaimanapun juga, Huo Yuhao berhenti di tempat dan mengusir tiruannya. Suara Tetua Xuan dapat didengar pada saat berikutnya. Apa yang kamu coba lakukan, bangsat kecil? Kamu tidak merasa baik jika kamu tidak membuatku sedikit takut, Tetua Xuan muncul di sampingnya dalam sekejap. Huo Yuhao berkata, apakah kamu mendengar kedua lolongan itu? Aku punya firasat bahwa salah satu dari mereka akan menjadikan aku cincin jiwa yang cocok, makhluk berjiwa roh tipe langka. Tetua Xuan menjawab dengan jengkel, omong kosong. Keduanya adalah 10.000 tahun makhluk roh, aku bisa tahu dari aura mereka. Tapi kau hanya tetua jiwa, bukan raja jiwa. Bisakah kau mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun? Pikiran berputar dengan kecepatan kilat di dalam kepala Huo Yuhao ketika dia menjawab, kamu tahu bahwa aku adalah murid Tang Sek, Tetua Xuan. Jalan aku adalah bahwa dari sekte Tang, yang memiliki teknik rahasia yang dapat menekan kekuatan cincin jiwa. Pernahkah kamu mendengarnya? Yang bisa dia lakukan hanyalah mengarang cerita. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia ingin mendapatkan kesempatan emas ini dengan benar. Setelah mencari cincin jiwa yang cocok selama berhari-hari, dia akhirnya menemukan kecocokan. Huo Yuhao tidak ragu dalam persepsi tajam Skydream Iceworm. Tetua Xuan sedikit terkejut dan berkata, Tang Sekte memiliki teknik rahasia seperti itu? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Huo Yuhao melanjutkan, teknik rahasia Tang Sekte hanya cocok untuk penguasa jiwa dengan kekuatan spiritual yang cukup, tetapi hanya dapat digunakan untuk cincin jiwa kelima dan bawah. Saat ini, aku satu-satunya di sekte Tang yang mampu menggunakan teknik penyegel cincin. Itu sementara dapat menyegel kekuatan cincin jiwa, jadi aku bisa menyerap sebagian darinya sekarang, dan sisanya saat aku tumbuh lebih kuat. Selain itu, aku memiliki 3 tulang jiwa sekarang, dan tubuh aku sangat tangguh, ditambah teknik penyegelan cincin. Aku yakin dengan peluang aku selama jiwa binatang memiliki kultivasi lebih rendah dari 20.000 tahun. Kekuatan kemauan guru jiwa adalah yang paling penting dalam mengasimilasi cincin jiwa, dan dalam hal ini, aku sangat percaya diri. Tetua Xuan, aku akhirnya menemukan binatang jiwa yang cocok, aku ingin mencobanya. Tetua Xuan berunding untuk sementara waktu dan berkata, nenek moyang Tang Sekte, Tang San, memiliki cincin jiwa yang hampir melanggar setiap batas alami bertahun-tahun yang lalu. Apakah dia menggunakan teknik penyegelan cincin? Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Sayang sekali sekte Tang tidak lagi meneruskan teknik esoterik semacam ini. Huo Yuhao diliputi kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata Tetua Xuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kisah bohongnya didahulukan, jadi dia menganggukkan kepalanya terus-menerus. Tetua Xuan mengerutkan kening dan berkata, tetapi mengapa kamu memilih untuk meninggalkan Wang Dong dan Xiao Xiao? Aku tidak bisa berada di 2 tempat secara bersamaan, jadi bagaimana aku bisa melindungi mereka? Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku merasakan fluktuasi spiritual dan paman mau tidak sabar, jadi aku melesat secepat mungkin. Aku tidak berpikir bahwa Wang Dong dan Xiao Xiao berada dalam bahaya besar dalam kelompok itu. Mengapa kamu tidak menjemput mereka, sementara aku menunggu di sini? Ada beberapa kekurangan yang jelas dalam penjelasan Huo Yuhao. Tetapi Tetua Xuan murah hati untuk mengabaikan mereka karena usia Huo Yuhao. Wajar jika anak yang belum genap berusia 13 tahun akan sedikit impulsif. Tetua Xuan berkata, aku kira itulah satu-satunya cara. Aku tidak akan membiarkan apapun tergelincir. Aku akan menjemput kedua orang itu,
Kamu bisa menunggu di sini. Gunakan imitasi kamu untuk menyembunyikan diri kamu. Bahkan aku hampir saja tertipu. Untungnya, kamu belum bisa menyembunyikan fluktuasi spiritual kamu dengan imitasi. Dengan itu, Tetua Xuan menghilang ke langit dengan cepat. Huo Yuhao bisa merasakan keringat dingin keluar di punggungnya. Meramu cerita sebenarnya bukan sesuatu yang harus dia lakukan. Meskipun kebohongannya benar-benar tidak berbahaya, dia masih menemukan tugas itu lebih sulit daripada pertempuran epik. Raungan yang memekakan telinga tiba-tiba menembus kesunyian. Ada gelombang kejut yang menakutkan dan tak terbendung yang mengikuti auman menakutkan ini. Huo Yuhao menyaksikan ketika sebidang besar pohon runtuh di belakangnya, seperti panen gandum. Pada saat yang sama, sosok yang sangat mengesankan dan megah melompat ke depan. Tanah bergetar dan bergetar ketika mendarat, dan Huo Yuhao bahkan merasakan pusing dalam jumlah besar, jatuh ke tanah setelah kehilangan keseimbangan. Sosok raksasa itu mendatanginya. Huo Yuhao akhirnya bisa melihat penampilannya. Itu adalah bulu raksasa, hitam dan putih yang tumbuh dari tubuhnya. Ada dua kepala di pundaknya, masing-masing hanya dengan satu mata, dan sosok kolosalnya lebih dari 10 meter. Matanya bersinar dengan kilau yang mengintimidasi. Lampu hitam dan putih terus-menerus dilepaskan, menyebabkan banyak gelombang kejut. Tujuan dari gelombang kejut adalah untuk membersihkan jalan di depannya, sehingga dapat berjalan tanpa terhalang. Tetapi bahkan dengan tingkah lakunya yang mengesankan, tampaknya ia berlari dari sesuatu. Mungkinkah ini varian Cyclops yang sangat langka, Twin Cyclops? Huo Yuhao tahu sesuatu tentang Cyclops kembar ini dari Tetua Xuan, tetapi dia belum mempelajarinya dalam studi halaman luarnya. Cyclops adalah spesies binatang buas yang sangat istimewa. Penampilan fisik mereka tidak berbeda dari manusia normal, kecuali satu matanya. Mereka bahkan menggunakan ranting pohon dan tanaman merambat untuk membuat pakaian dan menutupi tubuh bagian bawah mereka. Satu-satunya tangkapan adalah bahwa Cyclops jauh lebih besar daripada manusia. Mereka dilahirkan setinggi 2 meter, dan mereka akan tumbuh sekitar 5 meter ketika mereka mencapai 100 tahun kultivasi. Saat itulah mereka dianggap sebagai Cyclops dewasa, dan dari sana pertumbuhannya akan melambat. Mereka akan tumbuh menjadi sekitar 8 meter pada 1000 tahun, dan sekitar 15 meter pada 10.000. Tapi mereka terlalu mencolok karena ukurannya yang besar, dan akan menjadi mangsa yang mudah bagi binatang buas yang kuat. Oleh karena itu mengapa Cyclops 10.000 tahun hampir tidak ada. Otak mereka berkhasiat bagi beberapa binatang buas dengan garis keturunan kelas atas. Cyclops sebelum dia ini tingginya hanya sekitar 10 meter, tetapi Huo Yuhao benar-benar yakin ia memiliki lebih dari 10.000 tahun kultivasi. Poin 10.000 tahun menandai tonggak besar untuk kultivasi jiwa. Kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial saat melewati ambang pintu dan kadang-kadang makhluk jiwa bahkan akan berevolusi setelah menembus 10.000 tahun. Ini terbukti dalam Scarlet Pheromoncast, yang berevolusi menjadi Blaze Pheromoncast. Namun, ini terjamin untuk spesies mereka. Evolusi Cyclopes tidak terjamin, hanya kemungkinan. Selain itu, ada berbagai jenis mutasi, dengan yang paling kuat Twin Cyclops tepat di depan mata Huo Yuhao. Elemen asli Cyclops adalah kekacauan, tipe yang tidak biasa, yang bisa berubah secara fundamental kapan saja. Setelah menjadi Twin Cyclops itu akan berubah, sementara kadang-kadang ukuran tubuhnya juga akan berkurang saat melahirkan kepala lainnya. Twin Cyclops ini memiliki elemen terang dan gelap, menjadikannya keberadaan yang sangat langka. Itu sangat kuat sehingga bisa peringkat di antara binatang jiwa tingkat atas. Tapi dari mana datangnya Twin Cyclops yang perkasa ini?